Halo guys, hari ini kita akan membuat video presentasi untuk UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Tunggu videonya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Matius Herman SPD. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi yang pertama, definisi teks akademik. Apa sih teks akademik itu? Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Teks akademik memiliki fungsi yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menganalisis ciri teks akademik. Pembahasan dipusatkan pada persamaan dan perbedaan yang tercermin dari ciri-ciri keilmiahan teks-teks tersebut dalam mengungkapkan makna metafungsional yang meliputi makna ideasional, interpersonal, dan tekstual. Perlu Anda catat bahwa ciri yang satu sering berkaitan dengan ciri yang lain. Hal itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang tumpang tindih, tetapi sesuatu yang saling melengkapi. Dengan demikian, satu bukti dapat digunakan untuk menjelaskan lebih dari satu ciri. Mengevaluasi ciri teks akademik. Ciri-ciri teks akademik berdasarkan pandangan linguistik sistemik fungsional yang mengungkapkan makna metafungsional yang meliputi makna ideasional, interpersonal, dan tekstual ada 14, yaitu yang pertama ada sederhana dalam struktur kalimat, yang kedua pada informasi, pada kata leksikal, banyak memanfaatkan nominalisasi, dan banyak memanfaatkan metafora gramatikal melalui ungkapan inkongruen, banyak memanfaatkan istilah teknis, bersifat taksonomik dan abstrak, banyak memanfaatkan sistem pengajuan esfora, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif, bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif, memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, seharusnya tidak mengandung kalimat minor, seharusnya tidak mengandung kalimat takrogramatikal, dan yang terakhir tergolong ke dalam genre faktual. Ciri dan penjelasan. Ciri yang pertama yaitu sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan struktur teks akademik terlihat dari penggunaan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik dan hipotaktik. Pada teks akademik, kalimat kompleks tertentu tetap digunakan, yaitu jenis kalimat kompleks yang berhubungan secara hipotaktik, contohnya konjungsi apabila, jika, sehingga, karena, ketika, dan bukan parataktik yaitu konjungsi dan, atau, tetapi, sedangkan, kemudian, lalu. Contoh kalimat simpleks yaitu seorang guru menentukan bahan ajar dengan buku teks. Baik, materi selanjutnya yaitu padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu melalui kalimat simpleks dan nominalisasi. Contoh kepadatan informasi yang merupakan kelompok adverbia untuk memperluas kelompok nomina pada unsur subjek dan pelengkap. Konsep makna akan mengawali uraian atau tentang komunikasi lintas budaya. Yang kedua, nominalisasi adalah upaya pembedaan dari misalnya proses atau verba kondisi, adjektiva sirkumstansi, adverbia, dan logika konjungsi. Pada kata leksikal, teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi dalam kurung nomina, verba,
predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu daripada kata struktur, konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Sebagai upaya pembendaan, nominalisasi ditemukan dengan mengubah leksis non-benda atau verba, adjektiva, adverbia, konjungsi menjadi leksis benda nominal. Banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain, atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Selanjutnya itu bersifat taksonomik dan abstrak. Pada teks akademik, pokok persoalan dapat diungkapkan melalui taksomoni dan abstraksi, yaitu wacana sains lebih bersifat taksonomik dengan memanfaatkan istilah teknis, sedangkan wacana humanoria lebih bersifat abstrak dengan memanfaatkan metafora gramatika. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari formulasian pengalaman nyata menjadi teori. Nah, yang terakhir itu banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora. Pengacuan Esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Contoh, hubungan antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran. Berdasarkan kalimat di atas, hubungan mengacu kepada antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran. Dapat digarisbawahi, pengacuan hanya ditujukan kepada substansi berada di dalam kelompok nomina yang dimaksud. Baik, ciri selanjutnya bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau predikat. Selanjutnya adalah seharusnya tidak mengandung kalimat gramatikal. Kalimat gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya kata-kata leksikal seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek dan verba yang berfungsi sebagai finit atau predikator. Atau kata-kata struktural seperti konjungsi dan proposisi. Selanjutnya adalah tergolong ke dalam genre faktual. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks dinyatakan faktual karena tertulis berdasarkan pada kenyataan, bukan rekaan atau khayalan. Selanjutnya adalah menyajikan teks akademik genre makro. Teks genre makro dalam bentuk ragam tulis dapat berupa artikel jurnal, berita, buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Maka dari itu, struktur teks genre makro berbeda-beda mengikuti jenis teksnya. Ulasan buku juga sering dipakai sebagai bahan ajaran dan kritik terhadap sebuah buku. Ulasan buku dalam teks akademik sedikit berbeda karena tidak ditunjukkan sebagai kritikan, karena mempermudah kita mencari buku bahan ajaran atau buku referensi. Proposal adalah susunan kerja atau kegiatan kerja tertentu. Contohnya seperti karya ilmiah, pembuatan paserapan air hujan di sekolah. Laporan adalah rancangan dalam kerja atau percobaan dalam menyelidikkan terencana untuk mendapatkan fakta baru. Laporan dibagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan.
Pada dasarnya artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila struktur teks artikel penelitian sama dengan struktur teks laporan. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.